Pertamalah ini adalah penertiban, ya penertiban karena kita tahu sebelum-sebelumnya itu banyak juga tenaga ahli yang diambil oleh BUMN dan BUMN ini mengambil tenaga ahli itu memang ad hoc bukan permanen. Jadi dulu itu ada aturan main bahwa permanen tidak diperbolehkan, tapi ad hoc boleh. Nah, kami melihat bahwa ini ternyata banyak BUMN-BUMN ini mengangkat tenaga ahli tanpa kita tahu urgensinya, gitu. Tanpa kita tahu urgensinya, tanpa kita tahu latar belakangnya. Sekarang ini justru dilakukan penertiban dengan aturan main yang jelas, ya. Maksimum misalnya gajinya 50 juta, maksimum loh. Artinya bisa 25 juta, bisa 30 juta, bisa 20 juta sesuai sama keahlian yang dibutuhkan. Maksimum 5 orang, artinya boleh ada, boleh nggak ada. Sesuai sama kebutuhan dari BUMN sendiri. Jadi kalau dibilang efisiensi itu diatur oleh masing-masing direksi, masing-masing Baik. BUMN-nya. Kalau mereka bilang butuh, mereka bisa diperbolehkan. Daripada selama ini ada tenaga ahli, tapi nggak ada aturan mainnya. Dan sekarang juga dulu itu diangkat tenaga ahli itu tanpa ada ini ya keterlibatan dari kementerian untuk melihat apakah ini urgen atau nggak urgen. Kemudian juga tidak ada keterlibatan kementerian apakah ini layak atau nggak layak. Jadi justru kita membuat regulasi sehingga ini jadi tertib. Yang tadinya nggak tertib menjadi tertib. Baik, Gitu. Pak Arya, boleh dielaborasi karena tentunya kami menemukan informasi juga bahwa Anda menemukan beberapa staf khusus di sini yang kemudian penghasilannya atau gajinya begitu di atas 50 juta. Ini seperti apa yang terjadi Pak di lapangan sebenarnya? Oh iya, ada yang kita temukan di beberapa BUMN, ada sampai 7, ada yang 10 gitu ya. Ada pendapatannya di atas 50 juta ada gitu ya. Dan ini nggak ada aturan mainnya. Karena nggak diatur, sama sekali nggak diatur. Jadi nggak ada regulasi yang mengaturnya berapapun mereka bisa ambil, berapapun bisa mereka bayar. Nggak ada aturan mainnya. Baik. Sekarang justru kita tertibkan, hanya boleh maksimum 5. Kemudian dan mereka kalau meminta tenaga ahli itu harus minta persetujuan dari kementerian. Apakah ini boleh atau nggak boleh? Baik. Gitu loh. Jadi tidak semua diperbolehkan juga. Kalau dia nggak layak ya nggak boleh. Apalagi kalau dia rugi ngapain? Baik, ini menarik Pak Arya. Apakah kemudian besaran gaji yang tidak diatur itu sebelumnya diatur berdasarkan kemampuannya, apa berdasarkan kedekatannya? Karena kecurigaan masyarakat di sini sepertinya lebih menunjukkan kepada kedekatan antara si staf ahli dengan kemudian menteri yang bekerja sama dengannya, begitu Pak? Loh, kita kalau yang kita bikin kan belum ada. Belum bisa curiga dong. Itu namanya suujon. Kalau sesuatu yang belum ada kan nggak boleh kita curigai ya. Justru Baik. yang kami temukan itu adalah BUMN-BUMN ini banyak mengambil seperti itu, yang nggak ada aturan mainnya, yang jumlahnya kita nggak tahu berapa, bebas saja di masing-masing BUMN, gajinya juga bebas saja. Justru kita atur, Baik. gitu.